Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Langsung saja kita belajar. Kemarin kita sudah mempelajari yang pertama yaitu menggambar grafik persamaan garis lurus, yang kedua menentukan gradien persamaan garis lurus, dan yang ketiga menentukan persamaan garis lurus. Yang keempat ini yang kita akan bahas yaitu menyelesaikan masalah terkait persamaan garis lurus yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu sebidang tanah dengan harga perolehan 50 juta diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan 200.000 per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan persamaan garis harga tanah tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Diasumsikan variabel X itu sebagai kurun waktu dalam tahun dan Y sebagai nilai harga dalam rupiah. Penyelesaiannya diketahui sama dengan 50 juta jika X sama dengan 0. Misalkan gradiennya adalah M, maka M sama dengan 200.000. Karena tiap tahun bertambah 200.000 sehingga diperoleh persamaan harga sebagai berikut, yaitu rumusnya Y sama dengan MX di plus C. Y-nya tadi M kan sama dengan 200.000, X ditambah 50 juta. Untuk X sama dengan 5, maka harga yang diperoleh adalah Y sama dengan 200.000. X-nya kita ganti dengan 5 ditambah 50 juta, jadi 1 juta. Karena 200 dikali 5 1 juta ditambah 50 juta, jadi hasilnya 51 juta. Jadi harga tanah setelah 5 tahun adalah 51 juta. Contoh yang kedua, kota X di Pulau Jawa pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2005 dan tahun 2011 jumlah penduduk di kota itu berturut-turut adalah 600 orang dan 900 orang. Berapa jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2015? Penyelesaiannya, X kita misalkan sebagai waktu dan Y kita misalkan sebagai jumlah penduduk. Karena pertambahan penduduk tiap tahunnya tetap, maka grafik jumlah penduduk terhadap waktu merupakan garis lurus. Penyelesaiannya, rumusnya seperti kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu menggunakan Y min Y1 diper Y2 min Y1 sama dengan X min X1 diper X2 min X1. Kan tadi jumlah penduduknya kita umpamakan Y adalah Y dikurangi 600.000 diper 900.000 dikurangi 600.000 ya, sama dengan X. Karena X kita tadi umpamakan dengan waktu atau tahun, jadi X dikurangi 2005 diper 2011 dikurangi 2005. Kita dapatkan yaitu Y sama dengan 300.000 diper 6. Jadi X dikali X dikurangi 2005 ditambah 600.000. Jadi Y sama dengan 50.000. Yang atas masih yaitu X dikurangi 2005 ditambah 600.000. Untuk X sama dengan 2015, maka nilai Y itu 500.000. Jadi 2015 dikurangi 2005 ditambah 600.000, jadi 1.100.000. Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 adalah 1.100.000 orang. Contoh ketiga, jika titik didih dan titik beku termometer reamur adalah 80 derajat reamur dan 0 derajat reamur, maka suhu tubuh manusia sehat adalah titik-titik derajat reamur. Penyelesaiannya, diketahui bahwa suhu tubuh manusia sehat adalah 30 derajat Celcius. Misalkan suhu X adalah suhu dalam Celcius, sedangkan Y adalah suhu dalam reamur. Oleh karena titik beku dan titik termometer Celcius adalah 0 derajat dan 100 derajat, serta titik beku dan titik termometer reamur adalah 0 derajat reamur dan 80 derajat reamur, maka diperoleh koordinat titik beku dan titik didih yaitu 0,0 dan 100,80. 0,0 kita umpamakan sebagai X1 dan Y1, sedangkan 100,80 kita umpamakan sebagai X2 dan Y2. Dengan menggunakan rumus konsep persamaan garis lurus, maka diperoleh seperti rumus yang sudah kita pelajari, yaitu kita dapatkan rumusnya adalah X dikurangi X1 diper X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 diper Y2 dikurangi Y1. Jadi kita masukkan ke rumusnya tadi yang sudah diketahui, kita dapatkan yaitu Y sama dengan 4 diper 5X. Jadi untuk X 37 diperoleh Y sama dengan 45 dikali 37 sama dengan 29,6. Jadi suhu tubuh manusia sehat dalam satuan reamur adalah 29,6 derajat reamur ya. Untuk contoh yang keempat, dalam ilmu fisika, jarak itu disimbolkan dengan S. Dinyatakan dalam meter dan waktu, sedangkan waktu disimbolkan dengan T. Dinyatakan dalam detik. Jika suatu partikel bergerak dengan persamaan
S dikali T sama dengan 20 di plus seper T meter, maka jarak partikel saat T sama dengan 60 detik berapakah meter? Penyelesaiannya diketahui tadi rumusnya S dikali T sama dengan 20 di plus seper T merupakan persamaan garis lurus. Untuk menentukan jarak partikel saat T sama dengan 6 detik, substitusikan ya, T-nya kan 6, kita substitusikan ke persamaan yang S dikali T sama dengan 20 ditambah seper 2T, sehingga diperoleh S dikali T sama dengan 20 di plus seper 2T. 6 nya kita masukkan ke T, jadi 20 di plus seper 2 dikali 6, jadi 20 karena 6 dibagi 2, 3, jadi 20 di plus 3. Hasil akhirnya adalah 23. Jadi jarak partikel itu pada saat T 6 detik adalah 23 meter ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya dan menambah ilmu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.